Baik teman-teman, kita akan lakukan pembahasan soal tryout pekan ke-7 untuk TKA IPA ya. Ini adalah matematika IPA ceritanya. Materinya adalah integral dan aplikasi integral. Baik, untuk integral sendiri kita awali dari nomor 1. Ini ada integral tentu ya. Di sini ada integral min 1 sampai 2 dari x akar x plus 2. Berapa hasilnya? Tentu saja kita akan menggunakan integral substitusi ya. Jadi ketika kita menemui bentuk yang aneh-aneh atau sulit seperti akar ya, seperti ini, kita akan substitusikan yang ada di dalam akar ini sebagai u misalnya. Nah, ketika u sama dengan x plus 2, nah kalau u ini kita turunkan terhadap x, maka hasilnya sama dengan x diturunkan menjadi 1. Maka kita akan dapat du sama dengan dx. Kita ubah aja bentuk integralnya menjadi integral min 1 sampai 2. Nah, kalau u sama dengan x plus 2, berarti x ini akan sama dengan u dikurangi 2, ya kan? Nah, x-nya kita ganti sebagai u dikurangi 2. Lalu ini akar x plus 2-nya diganti akar u. Ini du. Ya, kalau sudah sampai sini, kita akan jabarkan ini menjadi integral 1 sampai 2 u akar u du dikurangi 2 dikali integral min 1 sampai 2 akar u du. Sekarang perhatikan, batas integral ini min 1 sampai 2 itu kalau terhadap x. Kalau terhadap u, batasnya pasti ganti. Nah, di sini kan batas atas atau x2-nya sama dengan 2, batas bawahnya atau x1 sama dengan negatif 1 kan? Nah, kita akan ganti menjadi u. Nah, u ini tadi adalah x plus 2. Ya udah, ini x-nya kita tambahin 2 aja. Batas atasnya akan menjadi x2 ditambah 2 atau 2 plus 2 ini sama dengan 4. Kemudian batas bawahnya, nah batas bawahnya ini juga kita tambah 2. Min 1 plus 2 ini sama dengan 1. Nah, di sini kita akan ganti batas bawahnya menjadi 1 ya. Kemudian batas atasnya menjadi 4. Ini adalah u akar u du. U akar u itu adalah u pangkat 3 per 2 ya kan? Nah, ini batasnya juga diganti menjadi 1 sampai 4. Akar u itu adalah u pangkat setengah. Ini du. Apa hasilnya? Hasilnya ini pasti kalau kita integralkan akan menjadi u pangkat 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2. Nah, ini dibagi dengan 5 per 2. Kalau kita jadikan perkalian berarti dibalik menjadi 2 per 5 ya. Ini pasti ketika ininya 5 per 2, maka perkaliannya ini tinggal dibalik menjadi 2 per 5. Batasnya 4 sampai 1, ini dikurangi dengan 2 dikali u. Ini pangkat setengah, setengah ditambah 1 itu 3 per 2. Nah, di depannya dikalikan kebalikannya yaitu 2 per 3. Ini batasnya 4 sampai 1. Maka kita akan dapat di sini 2 per 5 u pangkat 5 per 2, batasnya 4 sampai 1. Nah, yang ini 2 kita kalikan 2 per 3. Kita akan dapat 4 per 3 u pangkat 3 per 2, batasnya 4 sampai 1. Ini kalau sudah seperti ini, kita cukup eksponen biasa. 2 per 5, batas atasnya 4. 4 dipangkatkan 5 per 2, itu akan menjadi berapa? 32 ya. 4 pangkatnya 5 per 2. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya kan? Lalu dikali 5 per 2 pangkatnya. Ini coret, ini coret. Kita akan dapat 2 pangkat 5. Kan gitu ya? Nah, di sini lalu dikurangi 1 pangkat 5 per 2. 1 pangkat berapapun itu pasti 1. Lalu ini kita kurung. Lalu dikurangi dengan 4 per 3 ya. 4 per 3 u pangkat u-nya 4 pangkat 3 per 2 itu adalah 8 ya. Nanti teman-teman boleh coba. Ini dikurangi dengan batas bawahnya 1 pangkat 3 per 2 itu tetap 1. Nah, ini kita kasih kurung. Kita akan dapat di sini 32 min 1 31. 31 kali 2 62. 62 per 5 ini dikurangi dengan 8 min 1 7. 7 kali 4 28 dibagi 3. Nah, samain aja penyebutnya ya. Kalau disamain penyebutnya, kita akan dapat di sini penyebutnya 15.
ini dikali 3 menjadi 186 ya. Ini kali silang ya ceritanya ya. Kemudian yang ini 28 kali 5 140. Nah, ini jawabannya adalah 46 per 15. Ini kalau kita sederhanakan akan menjadi 3 pangkat 1 per 15. Jawabannya yang B. Ini nggak kelihatan ya angka satunya ya. Kita kasih di sini. Nah, seperti itu. Lanjut berikutnya, nomor 2. Luas daerah tertutup di bawah kurva Y sama dengan mutlak 2X min 2. Nah, gimana nih kalau mutlak? Kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, kita gunakan definisi mutlak ya. Nah, definisi mutlak 2X min 2, kita tentukan dulu batasnya dengan cara mensama dengankan 0. Kita akan dapat 2X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Maka ini maknanya adalah mutlak 2X min 2 bernilai sama ketika X-nya lebih dari sama dengan batasnya ini atau 1, dan akan bernilai sebaliknya, negatif kurung 2X min 2 saat X-nya kurang dari 1. Ini kalau kita sederhanakan ya, menjadi 2 dikurangi 2X atau dibalik. Nah, sekarang kita lihat batasnya. Dibatasi sumbu X ya, dibatasi sumbu Y. Nah, dan garis X sama dengan 3. Nah, garis sumbu Y itu tidak lain adalah garis X sama dengan 0. Iya nggak? Setuju ya? Nah, di sini kita bisa lihat ternyata batasnya adalah X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3. Ya udah, kita akan integralkan dari 0 sampai 3. Fungsinya yaitu mutlak 2X min 2 dx. Nah, karena di sini tadi kita sudah ketemu batas X sama dengan 1 dan sudah kita bagi daerahnya, ya udah integralnya kita bagi aja menjadi seperti ini. Integral 0 sampai 1. Nah, saat X-nya kurang dari 1 kita pakai fungsi yang ini, yaitu 2 min 2X dx. Ditambah integral 1 sampai 3, iya kan? Nah, saat X-nya lebih dari 1 kita pakai fungsi yang ini, yaitu 2X min 2 dx. Ya, jadi ini kita batasi titik X sama dengan 1. Selanjutnya ya udah integral biasa aja, ini menjadi 2X min X kuadrat di batasnya 1 sampai 0 ditambah berapa nih? X kuadrat min 2X batasnya 3 sampai 1. Ini akan sama dengan berapa? 2 min 1 ya kan? Dikurangi 0 min 0 tetap. Nah, ini ditambah dengan 3 kuadrat min 2 kali 3 berarti 9 min 6 ya kan. Nah, ini dikurangi dengan 1 min 2. 1 kuadrat min 2 kali 1 itu negatif 1. Kita akan dapat ini sama dengan 1. Kemudian ini 3 min 1 berarti 4. Nah, jawabannya sama dengan 5 ya. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang C. Ada cara lain? Ada. Kita akan gambar grafiknya. Nah, teman-teman, kita tadi udah tahu bahwa fungsi mutlak ini bisa dibagi menjadi dua daerah atau dua definisi. Ya udah, ketika X lebih dari sama dengan 1, kita gambar aja grafik ini. Kalau tidak keliru dan memang benar, grafiknya seperti ini gambarnya ya. Nah, ini naik, ini titik batasnya yaitu 1. Kemudian grafik yang ini 2 min 2X kalau kita gambar akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kan menerus ya, ini juga menerus, tapi kita batasi sampai sini yaitu sumbu Y, dan ini adalah garis X sama dengan 3. Sekarang kita akan tentukan titik potong antara grafik ini dengan sumbu X dan X sama dengan sumbu Y dan garis X sama dengan 3. Titik ini, titik potongnya, ya udah kita masukin aja X-nya sama dengan 0 ya kan? Akan menjadi 2 min 0 sama dengan 2. Ya udah, titik ini adalah Y sama dengan 2. Kemudian titik ini kita masukkan aja X-nya sama dengan 3. Kita akan dapat 2 dikali 3 min 2 sama dengan 6 min 2 sama dengan 4. Titik ini tingginya sama dengan 4. Nah, teman-teman perhatikan, ternyata jadi dua buah segitiga, segitiga 1 dan segitiga 2. Ya udah, teman-teman tambahkan aja luas 2 segitiga. Luas 1 atau yang luas yang sebelah kiri itu setengah kali alasnya 1 dikali tingginya 2, yaitu 1 satuan.
Kemudian luas daerah kedua, setengah dikali alasnya adalah ini 2 satuan ya kan? Tingginya 4 satuan sama dengan 4. Nah, dijumlahin dapat 5. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jawabannya tetap sama, yaitu yang C. Oke teman-teman. Baik teman-teman, nomor 3 kita punya bentuk seperti ini. Berapa nilai integral C sampai A fx dx? Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman harus ingat prinsip. Integral A sampai B dari suatu fungsi ditambah dengan integral B sampai C dari fungsi tersebut juga, hasilnya sama dengan integral A sampai C dari integral A sampai C dari fx dx. Teman-teman sekarang perhatikan, ketika di sini B ketemu dengan B, maka B-nya hilang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, teman-teman ingat kembali, definisi integral itu adalah luas daerah yang bertanda ya. Jadi misalkan ini luas daerahnya seperti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah, integral A sampai B fx dx itu adalah luas yang ini, dari A sampai B. Kemudian integral B sampai C itu berarti luas daerah yang ini, atau dari B sampai C. Kalau dijumlah pasti akan sama dengan integral A sampai C. Nah, teman-teman jumlahkan aja 10 ditambah dengan min 3. Maka integral A sampai C dari fx dx, nah ini sama dengan 7. Kak, kok bisa negatif sih? Nah, kalau negatif berarti daerahnya ada di bawah kurva. Kemudian yang ditanyakan sekarang integral C sampai A, jadi dibalik. Nah, kalau dibalik teman-teman tinggal kasih tanda negatif aja. Ini menjadi negatif 7. Ya, maka jawabannya yang E. Nah, ini pelajaran berikutnya. Kalau batas atasnya ini ditukar ya, dari A ke C ini dibalik menjadi C ke A, ya, maka kita tinggal kasih tanda negatif. Kalau sebelumnya ada tanda negatif, ya tinggal dihilangkan. Nah, yang keempat ini ada hubungannya dengan fisika. Ada sebuah mobil bergerak dengan fungsi V sama dengan akar T plus 5. Nah, teman-teman mungkin sudah pelajari di kelas 11 kinematika. Nah, ini ketika kita ingin mencari jarak, kita bisa integralkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Kita akan dapat akar T plus 5 ini kita integralkan terhadap T. Batasnya dari 4 sampai 9. Kita akan dapat di sini T. Akar T itu kan adalah T pangkat setengah ya. Kalau kita tambah 1 menjadi 3/2. Nah, kalau di sini 3/2, di sini pasti 2/3. Nah, seperti itu trik cepatnya. Kemudian ditambah 5 ini dikali T. Batasnya dari 9 sampai 4. Masukin aja 2/3 dikali 9 pangkat 3/2 ditambah 5 dikali 9, ya, ini dikurangi dengan 2/3 kali 4 pangkat 3/2 ditambah 5 dikali 4. Hasilnya 9, ini 2/3, 9 pangkat 3/2 berarti 3 pangkat 2, kemudian 2-nya dikali 3/2, kita akan dapat 3 pangkat 3 atau 27. Ini di plus 45 ya kan, dikurangi dengan 2/3, ya benar ya, 2/3, 4 pangkat 3/2, 2 pangkat 2 lalu dipangkatkan 3/2, ini coret-coret, kita dapat 2 pangkat 3 atau 8 ditambah 20. Kita akan dapat ini coret-coret, 2 kali 9 18 tambah 45. Kemudian ini 2/3 kali 8, ini wah angkanya jelek, 16/3 plus 20. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini tandanya berubah jadi negatif. Kenapa? Karena di sini ada negatif dan di sini ada kurung ya. Ini jadi negatif. 18 tambah 65 63. 63 min 20 itu 43. Nah, 43 dikurangi 16/3. Kita samain aja penyebutnya, 129/3 min 16/3. Kita dapat 113/3. Kalau kita sederhanakan akan menjadi berapa nih? 37 2/3. Nah, jawabannya mana? Jawabannya yang A. Oke, seperti itu. Nah, nomor 5 ini aplikasi integral juga ya, seperti soal sebelumnya, yaitu sebuah benda putar. Nah,
Teman-teman, sekarang ada bola. Nah, bola itu sebenarnya adalah suatu lingkaran ya, plat lingkaran seperti ini yang diputar. Itu akan menghasilkan bola, ya. Kemudian ini dilubangi bagian tengahnya menjadi sebuah cincin ya. Wah, bola kok jadi dijadikan cincin? Tengahnya dilubangi dengan jari-jari pengeboran 3 cm, tentukan volumenya. Oke, teman-teman. Bola ini seperti yang udah admin bilang adalah lingkaran yang dijadikan suatu benda putar. Nah, persamaan lingkaran kita anggap aja di sini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ya, atau jari-jari. Ketika diameternya 10 berarti jari-jarinya adalah 5 ya. Nah, kita masukin aja x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau 25. Kalau kita rapikan akan menjadi y kuadrat sama dengan 25 min x kuadrat atau y sama dengan ini nggak usah ya. Sekarang kita akan ilustrasikan menjadi sebuah kurva. Oke, ini lingkarannya. Nah, di bagian tengah ini akan dibor dengan jari-jari 3 cm. Ya udah, bagian sepanjang 3 cm ini 3 cm dari pusat ya, ini akan hilang. Nah, ini hilang. Nah, bagian yang admin arsir ini akan hilang. Kita akan tinggal punya bagian yang ini nih. Apa? Setengah lingkarannya ini. Nah, di sini garis ini teman-teman perhatikan, ini tidak lain adalah garis y sama dengan 3. Nah, kita bisa lakukan integral ya. Nah, di sini kita akan punya benda putarnya. Si benda yang diarsir ini teman-teman ya, diputar terhadap sumbu apa? Sumbu x ya teman-teman ya. Nah, ini sama dengan integral. Nah, batas pi ya, dikasih pi. Ini volumenya sama dengan integral. Nah, fungsi yang bagian atas ya, ini kan adalah lingkaran. Lingkaran tadi kita punya fungsi y kuadrat sama dengan 25 min x kuadrat. Ya udah, kita masukin fungsi lingkarannya ya, dikurangi. Di sini teman-teman lihat pengeboran ini ternyata dibatasi oleh garis y sama dengan 3. Kenapa 3? Karena jari-jari pengeborannya adalah 3 cm. Ya udah, berarti di sini y ketika y sama dengan 3. Ya kan? Ini kita integralkan terhadap x. Lalu berapa batasnya? Nah, teman-teman cari perpotongan antara fungsi persamaan lingkaran ini dengan garisnya ya. Nah, di sini kita masukin aja y-nya sama dengan 3. Ini tadi ya, pengeborannya 3 cm, berarti y-nya sama dengan 3. Kita masukin aja ke sini menjadi 9 sama dengan 25 min x kuadrat. Kita akan dapat x kuadrat sama dengan 16, kita pilih x-nya sama dengan 4 atau sama dengan min 4. Min 4 itu ada di sini, kemudian plus 4-nya ada di sini. Ya kan? Ini jari-jarinya lingkaran 5, kemudian titik potongnya ada di x sama dengan 4 dan min 4. Ya udah, kita masukkan batasnya ini min 4 sampai 4. Oke, integral min 4 sampai 4. Fungsi atau persamaan lingkaran ini tadi adalah ini tadi ya, 25 min x kuadrat, langsung kita masukkan. Lalu dikurangi y sama dengan 3. Ini kita lupa kuadratkan ya teman-teman ya, jangan lupa masukkan y sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat itu 9. Ini dx. Kita akan dapat integral 4 sampai 4 16 min x kuadrat dx. Wah, sudah enak ini. Akan menjadi 16x min sepertiga x pangkat 3, batasnya 4 sampai min 4. Kebalik ya. Oke. Kita kalikan, kita akan dapat di sini berapa? Masukkan aja x sama dengan 4, batas atasnya ini 64 min sepertiga 4 pangkat 3, sama 64 juga ya, 64 per 3 tapi. Lalu ini dikurangi dengan kita masukkan batas bawahnya, x sama dengan min 4. Kita akan dapat min 64 dikurangi sepertiga, ya kan? Nah, min 4 dipangkatkan 3 itu min 64. Wah, ribet ya, banyak tanda negatifnya. Ini kalau kita kerjakan, yang kiri kita dapat 128 per 3, ini kita dapat yang kanan min 128 per 3 ya. Ini kan min ketemu min jadi plus ya, dijumlahin menjadi 256 per 3. Jawabannya yang D.
Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.